ya sempat dulu mau sekolah harus berjuang sendiri gitu. Diam di sekolah. Oh, jadi tinggal di sekolahan. Kan lumayan jauh juga dulu. Maksain waktu itu. Karena jaga image. Jaga. Gengsi anjir. Itu kan dua-duanya guru itu guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dua-duanya diteleponin atau dideketin lah. Itu satu sama lain tahu gak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali lagi di season ngoceh, ngobrol, receh. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu. Bukan kedatangan ya? Mendatangi tamu. Jadi kali ini kita mendatangi tamu seorang yang bisa dibilang sangat kaya kalau di konten doang tapi ya. Tapi nggak tahu ini sosok aslinya kayak gimana. Kalau di kontennya itu nih kaya rumah semuanya punya dia. Incu banyak, cucunya banyak, sawahnya banyak, kebun banyak, pokoknya super duper kaya lah. Jadi kali ini kita langsung aja ke bintang tamunya. Langsung aja di sini ada Mbah Sari. Alhamdulillah. Jadi gua manggilnya Abah atau gimana sih? Terserah lah. Terserah yang penting enjoy. Abah aja ya, Abah aja. Soalnya emang gua keseringan nyebut Abah, udah terbiasa. Ya, karena sudah terbiasa. Biar enak saja. Biar enak gitu kan, segala sesuatu juga mencari keenakan gitu. Keenakan lupa. Biasanya Abah ge lamun geus enak teh sok jadi leuleus we, sare we misalnya. Bah, ngomong-ngomong soal kekayaan nih. Kan kalau di konten Abah itu sangat kaya sekali lah bisa dibilang. Jadi Abah itu kalau di konten kan sawahnya itu banyak, rumah di mana-mana. Pokoknya setiap tempat itu punya Abah. Bahkan channel YouTube yang ada di daerah Jampang juga punya Abah. Anak orang pun disebut cucu Abah. Nah itu benar gak sih, Bah? Ya kalau Abah sendiri sih itu antara benar dan tidak benar. Cuman gimmick gitu. Siga nama. Ya salah satu ya kalau gimmick ya emang ada, namanya juga konten ya. Tapi kalau cucu ya memang kebanyakan yang jadi cucu Abah itu anak didik sebenarnya. Oh, anak didik. Emang Abah sebenarnya nih pekerjaan Abah itu apa sih kalau misalnya kalau nggak ngonten gitu? Keseharian Abah, profesi Abah itu apa sih gitu? Soalnya barusan teh menyangkut anak didik. Nah, anak didik. Profesi Abah itu apa gitu? Ya, sebenarnya Abah itu kerja sebenarnya. Kerja di instansi. Kerja di instansi, cuman ya banyak waktu luang lah untuk bisa ngonten gitu. Abah guru? Dibilang guru ya guru, tapi duduk persisnya itu Abah tuh di struktural. Di sekolahan kan? Di sekolah. SD, SMP atau SMA? Di SMP. Oh, di SMP. Oh, berarti Abah itu seorang sarjana berarti ya? Sarjana. Ya, kalau dibilang sarjana ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lagi menempuh sih sebenarnya. Lagi menempuh belum. Saya ingat teh sekolah lulus pan. Lagi menempuh S4 kan. Oh, S4. Ya. Gokil. S4. Baru tahu lah saya. Baru tahu ya S4. Baru tahu. Iya. Nah, yang saya pengen tanya nih. Kan julukan Abah itu Sarip Geledek ya. Apakah itu nama asli apa cuma julukan doang gitu teh? Oh, kebanyakan ya itu kalau di pernah kemarin ikut podcast banyak yang nanya seperti itu. Kalau nama Sarip Geledek itu sebenarnya kiasan sih ke belakangnya ya. Julukan lah ke belakang ya. Kalau nama aslinya Sarip Hidayat. Oh, Sarip Hidayat. Berarti kalau Saripnya itu kalau Saripnya itu asli berarti ya, asli. Bah, terkadang orang itu kan seorang komedian itu bisa menghibur orang lain, tapi tidak bisa untuk menghibur diri sendiri. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang adalah
Apakah Abah juga begitu? Tidak jauh beda sebenarnya. Seperti itu, betul itu. Realitanya seperti itu. Memang di kehidupan aslinya mungkin disebut rumit, ya rumit lah. Rumit sekali. Rumit. Tidak seenak yang di konten gitu. Punya rumah gede, punya sawah banyak gitu kan ya. Kalau kehidupan cucu di mana-mana, enak, mau kemana juga disiapin makan. Tapi kalau kehidupan aslinya ya seperti orang biasa lah. Tidak seperti terlalu lah di konten. Tapi terkadang kan orang-orang ya, terkadang orang-orang menganggap itu, ada yang menganggap asli, ada yang menganggap itu cuma hiburan, beda-beda kan. Iya. Bah, jadi gini Bah, gua kesini mendatangi tamu. Gua kesini mendatangi tamu gua sendiri. Jadi gua penasaran dengan sosok Abah, dengan cerita Abah yang ada di depan layar itu happy. Gua penasaran banget. Ini Abah itu sosok aslinya kayak gimana sih? Gitu. Yang kata Abah tadi rumit. Iya. Saya kan belum tahu serumit apa dan gimana gitu. Yang dibilang Abah rumit itu bagaimana gitu. Iya. Sebenarnya begini ya. Abah itu dulu ya kalau cerita, mau tahu nih ceritanya, mau tahu. Iya boleh. Tahu banget atau tahu aja ya. banget Bah. Kali ini gua mau tahu banget Bah. Ya kalau mau tahu banget baru Abah mau cerita gitu. Ya cerita aja Bah. Karena itu yang saya inginkan. Karena semakin Abah cerita banyak, semakin banyak durasi video saya. Bener kan? Bener. Mungkin kalau diceritakan mungkin tidak cukup dengan 1 jam 2 jam sebenarnya. Tapi kasubuknya mamahi. Tenang, sok wae lah. Bari nungan sahur. Sebenarnya apa ini terlahir dari orang tua yang memang dikatakanlah rendah lah ya ekonominya, mungkin dari dulu. Ya sempat dulu mau sekolah harus berjuang sendiri gitu. Karena kurang update lah orang tua dulu ya, apa-apa harus sendiri. Nah, dimulai dari kesendirian itu yang akhirnya mungkin bisa mencetuskan kemandirian. Nah, itu dulu sekolah SD adalah orang tua, SMP masih ada orang tua. Pas waktu masuk SMA, masuk SMA itu orang tua hilang 1. Maaf nih kalau boleh tahu, hilangnya kemana Bah? Ditelan bumi. Meninggal gitu. Ya meninggal. Itu kan ditelan bumi dah. Oh iya benar. Ditelan bumi waktu itu usia SMA kelas 1 gitu. Pas kelas 1 SMA gitu. Sekitar 17 tahunan lah. 16-17an ya benar. Nah, waktu mau daftar SMA itu ya orang tua nggak tahu orang tua. Jadi daftar sendiri? Daftar sendiri. Orang tua nggak tahu? Nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Kan dulu waktu mau ke SMA itu pakai baju sekolah SMP kan ya. Kirain orang tua main gitu ya. Tapi karena itikad hati, karena dulu dari kampung hanya saya hanya Abah sendiri yang melanjutkan sekolah, itu tidak ada pokoknya. Oh, di antara teman-teman yang lain teh? Nggak ada. Pokoknya dari satu kampung itu hanya Abah 1 orang. Bahkan banyak yang menghina lah. Menghinanya itu, kenapa sih sekolah gitu ya. Buat apa sekolah gitu? Buat apa sih sekolah, dah sarura kene gitu kan. Orang tua nage ka sawah, hanya pakai sawah deui we meureunnan gitu kan. Seperti itu. Tapi karena itikad ingin gitu kan, ingin membuktikan kepada orang-orang yang berbicara itu. Gitu. Daftar sendiri. Nah, maaf nih, Bah. Itu daftar sendiri otomatis nih pasti pakai uang nih. Pakai uang. Nah, itu uangnya dari mana, itu. Abah dulu sempat ya kepikiran bahwa segala sesuatu pasti ada jalan. Nah, itu. Oh, berarti modal yakin. Modal yakin dulu. Pas masuk SMA dulu, orang tua tidak tahu, kan ada tes tuh. Tes, pas waktu pengumuman tes, Abah lolos gitu. Bingung, kemana ini saya cari uang. Bingung karena di situ pengumumannya harus daftar ulang. Daftar ulang kalau nggak salah 1.900.000.
dulu teh. Dulu. Itu waktu tahun berapa tuh? 2004 kalau nggak salah. 2004. 2005 lah. Iya. Bingung sampai di rumah harus bagaimana ini ngomong sama orang tua gitu. Sementara kan kita awalnya tidak memberitahu orang tua. Jadi itu benar-benar orang tua itu gak tahu? Gak tahu sama sekali. Bilangnya ke orang tua ketika saya mau berangkat ke SMA daftar, ditanya mau kemana? Masih pakai baju SMP, mau ke sekolah SMP pak. Gitu. Oh, awas satu hati-hati. Cuma itu doang orang tua. Nggak banyak tanya? Nggak banyak tanya. Berarti kalau misalkan abah ngasih tahu atau misalkan bebeja gitu ya, Takut. Ada kemungkinan gak diizinin. Nah itu. Bahkan dulu juga sempat lah udah cenah ada bingung cenah mau biaya dari mana gitu kan. Itu aja alasan orang tua biaya. Dan karena faktor lingkungan juga kan waktu itu faktor lingkungan karena tidak ada sama sekali bahkan kakak-kakak abah juga karena abah paling bontot ya tidak ada yang melanjutkan. Nggak ada sama sekali. Hanya ada sampai abah. SD saja lah. Waktu itu pendaftaran 1.900.000 mau tidak mau saya harus cerita gitu walaupun keadaan orang tua tidak ada gitu ya. Waktu dulu pas cerita akhirnya cerita ke orang tua. Akhirnya cerita ke orang tua, kata orang tua ari sia cenah sing benar daftar ente daftar cek teh daftar pak. Oh gitu cenah ai sia kumaha tuh ngabiayaan cenah. Kenapa coba tentang di pikiran lah. Yang penting mah jalur we cekerang teh. Nah, waktu itu teh ya. Nah, kebetulan waktu itu kakak saya ada yang di Bogor. Waktu itu kakak saya ngumara lah ke Bogor. Oh ya, ada yang keluarga ada yang di Bogor. Udah punya suami di Bogor kakak saya dulu. Oh, jadi kakaknya perempuan? Perempuan. Dibawa sama Haji dulu. Mobilnya banyak tuh. Kakak saya dulu alhamdulillah, tapi istri yang keberapa gitu. Iya, ngerti. Nah, waktu itu kebetulan waktu itu bukan ngiriminnya bukan untuk saya sebenarnya, tapi untuk orang tua mungkin itu. Waktu itu ngirim 2 juta kalau nggak salah. 2 juta tuh? 2 juta ngirim, kebetulan itu, kebetulan. Uang. Nah, saya sudah mulai yakin ini dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa ada jalan gitu ya. Oh, mungkin itu rezeki ya tidak langsung. Secara tidak langsung kan. Kata orang tua teh, maneh mah cenah. Bener itu sekolah. Iya cek orang teh kumaha tuh Pak cek orang teh geus ditarimanya gitu nya orang teh teh memaksakan yang penting kenailah Pak cek orang teh aya naon ge yang penting saya mau berusaha sendiri gitu kan dulu teh seperti itu. Ya akhirnya lolos gitu ya. Ya udah tuh cenah sok we karena bayar heula cenah 1 juta. Udah teu disakalikeun. 1 juta heula we cenah. Nah, dibayarkeun 1 juta. Jalan sekolah biasalah. Bisa di sekolahan bisa bayar sejak 1 juta dulu. Bisa nego dulu. Nego dulu karena Pak Cung teh. Saya sampai ditanya sama gurunya. Gimana? Kamu yakin mau sekolah? Yakin, Pak. Mungkin takut gitu ya. Ketika nggak dibayar itu saya benar sekolah. Yakin kata Pak, saya mah mau sekolah. Oh benar, kalau kamu yakin mau sekolah, nggak apa-apa cina bayar segitu juga. Asal kamu yakin benar mau sekolah. Iya, cina saya yakin kan terus gitu. Pihak dari SMA itu saya yakinkan. Pas ya yakinkan itu ya berjalanlah sekolah berjalan. Waktu saya kelas 1 semester pertengahan lah, semester 1 orang tua sakit. Waktu itu saya sempat ngedrop juga kan. Yang tadinya kan nggak punya uang ditambah biaya sekolah. Biaya sekolah. Waktu itu mau ujian kalau nggak salah saya masih ingat. Mau ujian. Pas ujian harus punya kartu. Kartu apa? Kartu ujian. Oh kartu ujian. Kartu mau ujian semester lah ya. Ujian semester. Harus bayaran kan itu harus bayaran. Saya bingung waktu itu. Sedangkan yang sisanya aja belum dibayar. Belum dibayar waktu itu. Dia ditanya lagi sama wali kelas dulu. Tapi waktu itu saya kan kebetulan ya beraktif karena saya mau sekolah gitu ya. Waktu MOS dan segala macam itu saya dijadiin ketua waktu itu teh. Jadi paling aktif lah di sekolah. Waktu paling aktif. Makanya banyaklah kenalan sama kelas 3 sama ini ya. Udah kenal lah guru sama saya gitu ya. Bahwa saya orangnya aktif dan sebagaimana gitu. Itu posisi masih kelas 1? Kelas 1 itu.
posisi kelas 1 waktu itu mau gitu saya mutusin mau keluar sekolah kata saya teh. Waktu itu kabarudak lah teman-teman ya. Ada yang dak sok gantian ketua kelas lah. Waktu itu Abah ketua kelas ya. Waktu itu Abah kalau nggak salah itu kelas 10 4 kalau. Kelas 10 4. Kan teman-teman heran gitu. Kunaon saya mereka digantikan geus maneh lah cenah. Padahal beungeut kan goreng gitu Abah teh nya. Tapi dipercaya gitu. Tapi kalau ketua kelas Bang emang enggak dilihat dari muka. Enggak ya. Benar. Aduh aing mah. Jangan diperhitungkan dari muka tuh Bah aing teh jadi minder. Tapi kareta teh modalna teh bisa nyiapkeun pacara we lah gitu. Oh, modalnya itu. Modal mah keberanian gitu ya. Makanya meureun teman-teman teh, "Alah geus salah maneh rip cenah gitu kan." Waktu cenah teh gentilah ketua kelas saya mah mau keluar. Naon make keluar cenah. Oh, jadi waktu itu pemikiran mau keluar. Udah mau keluar. Saya udah mau berhenti karena ya memang faktor ekonomi waktu itu teh. Nah, waktu itu saya udah nyerahin ke teman-teman sok ganti ketua kelas karena saya mau mengundurkan diri karena ieu arek ujian dan bayaran gitu kan. Waktu itu teh. Pas waktu saya bilang ke wali kelas itu, "Pak, saya mau keluar." Ngajengak pan. Wali kelas kaget. "Kok kamu mau keluar? Katanya kamu mesti sekolah." "Iya Pak, ini ada cerita lagi, saya bukan ngada-ngada," cek saya. Kan orang tua lagi sakit, bukan sekarang juga lagi dirawat gitu kan ya. Saya nggak bisa ngelanjutin, nggak bisa bayar ini ujian gitu kan ya. Nah waktu itu teh saya ditanya sama wali kelas, "Bener kamu teh bener Pak, kalau nggak percaya mah datang aja ke rumah saya." Digituin. Waktu itu saya di sekolah waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya di sekolah. Maksudnya di sekolah teh diam di sekolah? Diam di sekolah. Oh, jadi tinggal di sekolahan? Kan lumayan jauh juga. Dulu nggak punya motor gitu kan ya. Saya nginep di sekolah. Waktu itu angkatan saya paling banyak yang di sekolah sebenarnya. OSIS karena waktu itu saya masuk OSIS juga. Sekretaris dulu. Oh berarti kalau misalkan tinggal di sekolah mah secara tidak langsung Abah juga ikut membantu gitu? Ikut membantu gitulah ya. Semacam beres-beres. Nah itu iya. Bahkan dikasih ruangan gitu ya buat tidur, buat apa-apalah. Mes lah gitu. Mes, iya betul. Banyaklah teman-teman yang dari Tegal Bulir gitu ya yang nginep di situ di sekolah banyak. Waktu angkatan Abah itu banyak. Nah waktu itu bahkan Abah sampai ngucurkeun cai mata gitunya. Sampai meneteskan air mata. Saking sedih. Karena wali kelas waktu itu nanya yang benar-benar, kamu benar-benar nanya lagi kedua kalinya mungkin ya sebelum tadi mau masuk dan sekarang sudah masuk hampir 1 semester, kamu mau keluar, kenapa, ada apa, pokoknya tanya semuanya, jelasin lagi. Ya udah, kalau kamu benar-benar mau sekolah kata wali kelas teh, saya perjuangkan. Waktu itu saya pokoknya mah sedih ya pokoknya. Berarti sedih bercampur bunga teh diperjuangkan dan malu juga ada sih sebenarnya. Kenapa malunya? Waktu itu wali kelas itu mariungkeun guru-guru SMA. Sampai jadi dirapatin semuanya. Seolah-olah saya itu anak aun gitu nya diriungkeun sampai segitunya gitu. Ya mungkin waktu itu dianggapnya anak yang paling aktif. Nggak tahu ya, mungkin seperti paling itu. Menonjol lah. Dalam tarang mungkin nonjol. Benya apa itu, Pak? Nah, waktu itu teh guru-guru hampir semua ya di ruang guru tuh katanya Sarip mau keluar gara-gara nggak punya biaya. Coba kita usahakan bagaimana caranya biar Sarip tidak keluar. Gitu wali kelas ngomong seperti itu. Saya dibawa waktu itu ke ruangan guru. Ya udah cek guru-guru teh kita udunan 10.000 ewang udunan. 10.000. Guru-guru SMA. Oh jadi guru-guru udunan. Patungan nih. Patungan. Buat bayar SPP saya. Buat bayar SPP ke si Abah. Nah waktu itu teh, aduh cek saya teh, bingung saya, bingung nangis dan sebagainya, terharu juga gitu campur ya. Aduk lah, campur aduk ya pokoknya. Ya udah cek wali kelas teh. Nah waktu itu terkumpul lah, ya dana untuk membayar biaya yang diperlukan dengan waktu itu. Nominal yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan, alhamdulillah waktu itu teh. Pokoknya dengan catatan kamu harus benar-benar sekolah yang rajin katanya.
Siap. Saya waktu itu janji siap pokoknya mah saya akan benar-benar sekolah, membuktikan waktu itu karena keyakinan itu tadi. Saya pengen nggak ingin mengecewakan guru-guru pengen membuktikan gitu sebenarnya ke orang tua juga. Waktu itu orang tua gimana bilangnya? Pas nggak jadi keluar. Ya waktu itu karena orang tua kan meninggal ya waktu itu. Oh, gitu. Waktu itu meninggal, posisinya sudah meninggal, sudah parah lah penyakitnya paru-paru dulu. Padahal orang tua nggak ngerokok sebenarnya. Udah lah lanjut sekolah ya waktu itu. Sekolah sampai segala macam lah. Dibiayain dari sekolah, bahkan sampai dapat beasiswa dulu. Nggak tahu beasiswa dari apa cenah siapa pokoknya marip cek guru teh singkat sekolah menang beasiswa prestasi naon gitu. Prestasi Pak Grifus suka bingung apa gitu. Padahal dulu teh ngajuin beasiswa miskin gitu sebenarnya. Tapi dapatnya beasiswa prestasi waktu itu. Ya udahlah nggak apa-apa cerita. Sampai ya jalan lah sampai dari hasil uang prestasi itu dapat beli handphone waktu itu. Udah ada handphone waktu itu? Ada handphone Nit Nokia 5 10 ya. Yang layarnya koneng. Eta bener. Aduh waktu itu saya teman-teman mah ada yang udah gede lah Nokia apa ya yang belenu kayak gitu. Ada juga repot TV nih kan. Nah begitu. Wah parah pokoknya waktu itu. Ya jalan-jalan lulus lah sekolah lulus alhamdulillah ya sampai akhir lah dapat beasiswa alhamdulillah. Dari awal sampai akhir dapat beasiswa. Jadi dimodalin sama kalau nggak salah itu 800.000 per bulan. Bukan per bulan ya, waktu itu tribulan. Oh, jadi per 3 bulan per itu 3 bulan. Per 3 bulan itu dapat beasiswa terus. 800.000. Tapi kan waktu itu 800.000 gede ya tuh. Gede, makanya saya sampai bisa beli handphone waktu itu. Buat modal sekolah dibeli sama handphone. Bener. Kejadian lucunya juga di sekolah waktu itu kan tinggal di sekolah ya sandal sebagainya. Dulu sekolah SMA itu kalau di nenon sandal di luar digegel anjing gitu. Sandal itu ti imah digegel anjing gitu. Singkat cerita. Tapi sebelumnya maaf ya. Saya mau bertanya kan tadi Abah bercerita nih. Abah kan tinggal di sekolah. Belum dapat beasiswa. Nah, ini mah ceritanya Abah belum dapat beasiswa. Tapi tinggal sekolah. Nah, itu makan, jajan dari mana tuh? Oh, gitu. Ya, kalau buat makan dulu sih sebenarnya Abah paling kalau pulang ke rumah sama ibu itu dibekelin beras gitu ya. Oh, gitu. Beras. Paling pagi-pagi sarapan sama bala-bala gitu. Oh, yang ada di lingkungan sekolah aja. Yang ada di kantin gitu kan. Dulu pokoknya seprihatin mungkin lah karena mengarumasakeun lah ya. Mengerumasakan gitu. Ngerumasain. Gitu. Jadi dulu sempat gitu. Bahkan dulu waktu kelas 3 ya ini singkat cerita dulu sampai kelas 3 ikut teman-teman itu banyak yang ngejek sampai kelas 3 karena dulu culun lah saya dulu culun lah. Sebut culun teh baju pangrapihna gitu kan. Batur mah celana dipercetkeun gitu kan. Atau dicutbraikeun urang mah standar aja lah, standar. Oh, berarti Abah mah enggak ikut-ikutan tren gitu. Enggak. Jadi enggak ikut-ikutan tren waktu itu. Alasannya apa? Alasannya? Satu, saya sudah merasa waktu itu disebut dia public figure di lingkungan SMA. Sebut public figure karena Abah dulu ikutan OSIS yang membina adik-adik kelas yang lain gitu kan ya. Satu tuh. Ya satu itu. Pas dulu pokoknya di banyak hinaan lah sebenarnya. Oh didegungkeun sirah teh aku babaturan teh katanya. Karena ya korban bullying. Korban. Karena teman-teman Abah itu dulu banyak sih sebenarnya. Ada yang banyak yang mengenal minuman lah sampai dulu. Minuman kayak gitulah. Makanya keras lah orangnya. Pas waktu ke kantin, "Hei, bencong lu." Cenah. Kunaon cek orang-orang jelema teh nyebut bencong ka Abah teh. Kunaon cek urang teh? Ngarokok atuh cenah.
Ini ngarokok mata kana bae. Gara-gara harita tah. Heuh, gara-gara harita kelas 3 SMA. Jadi ayeuna ngarokok. Beneran? Bener. Gara-gara dibully itu? Waktu itu dibully gini ceritanya waktu itu. Abah ke kantin waktu itu teh. Lagi ngarokok mah. Bisa disebut bencongnya. Disebut bencong. Wis pueuh banget jika bencong. Nah, waktu itu cenah lu bencong lu, kunaon mah nyebut bencong cek urang teh. Waktu itu udah geus kelas 3 lah. Rada aya kawani lah ngomong teh kitunya. Udah agak dewasa. Oh, cenah tuh ngarokok atuh cenah itu bencong mah. Oh, gara-gara teh ngarokok barudak mah mun di kantin teh nya ti guru teh kan urang mah pan abang papan menghargai guru kan gitu ya. Banyaklah yang dipertimbangkan gitu. Satu lagi dibiayain oleh sekolah gitu kan. Oke, cek saya teh. Dangukeun. Dengarkan cek saya teh. Saya mah bukan gak ngerokok kata saya teh. Rokok saya mah nggak kayak kalian, teh. Rokoknya kan barudak mah Sampurnami, Klasmi, katanya. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Saya mah enggak, kata saya. Emang naon rokokna? Cenah cok babaturan teh. Saya mah rokoknya daun kau. Bukan waktu itu teh. Saya waktu itu kenal karena saya juga banyak lah teman satu kelas itu yang suka ngerokok gitu ya. Bahkan suka main lah jeung urang jeung abah gitu. Punya geng waktu itu 3 orang, 4 waktu itu 4 orang, tapi gengnya geng cupu. Bukan cupu sih, teman-teman mah enggak cupu gitu, tapi mereka mau menerima orang gitu kan. Oh, dengan kekurangan abah di mata orang lain. Waktu itu teh. Kayak film, euy. Waktu itu teh. Ngerokokna naon atuh cenah? Saya mah sok ngarokokna Marlboro cek urang. Anjir. Wong mahal kan Marlboro mah. Mahal. Tah cek urang teh di situ teh mah eueuh. Nah di situ teh mah nggak ada kata saya teh rokok Marlboro. Emang sombongnya itu udah ada dari dulu ya? Makanya emang karakter atau apa? Karakter kayaknya. Waktu itu, wah penasaran kan teman-teman. Ada nggak rokok Marlboro aja? Si teteh ya cenah goblok teh. Temelaan urang goblok nanti urang tara ngarokok pan. Ngebelain saya waktu itu si teteh. Ada cenah. Nah, sarip bere cenah rokok sabungkus. Anya dibayarin kan. Oh kan juga jeger deui kan hari tagenya. Dibayar sok cenah kalau bener mah kamu ngerokok, saya belikan cenah. Coba baturan teh. Dibelikeun atuh aja rokok nu can pernah ngarokok, rokok. Bayar segak teh nya. Alain segak deui anjir kok. Di dia ateul. Maksain waktu itu. Karena jaga image. Jaga. Gengsi anjir. Aduh. Coba sih nah kamu ngerokok. Waktu itu saya ngerokok. Pas disegot anu can pernah teh geuning eta atuh dina ti warung kieu tah. Marlboro teh euy. Wah si cenah kanyawan, kamu ketahuan cenah enggak pernah ngerokok ya kamu cenah. Nih atuh. Cek urang teh ieu mah keur gering we. Alasan aja beribu-ribu alasan kan. Nah waktu itu. Kabayangkeun nyekel rokokna mah kita. Waktu itu justru teman-teman itu ngarokok teh kieu tah abah mah. Kieu. Si Adina megang lagi katanya teh beda sih sama cenah tara ngarokok cenah. Urang bukan urang mah nyobaan kieu cek urang teh. Dengan berbagai alasan akhirnya ngagenah-genah nyekelan rokok gitu nya. Emang jago ya alasan nama. Aduh. Keinget pokoknya mah Badung itu waktu kelas 3 udah ujian lah ya. Bandel-bandelnya. Tapi karena waktunya masih panjang 4 bulanan lagi lah ke lulus, tapi kan udah lulus ke perpisahan lah. Udah lulus lah. Waktu itu ngerokok itu waktu udah lulus lah. Udah ujian waktu itu. Kata temen, bahkan yang terunik mah yang bikin salut itu teman-teman dulu waktu abah sekolah itu, abah punya geng 4 orang. Si Opik waktu itu, saya ingat si Ebot, si satu lagi si Badru waktu itu teh. Satu lagi si siapa? Waktu itu teh berapa ya? 4 orang dah. Si Opik, si Ebot, si Badru, abah gitu kan opatan. Oh jeung abah opatan teh. Opatan jeung abah. Ingat-ingat ke mal ingat dan serangan.
Pakai kepatan. Antuna ingat. Tan saudara ini saha aja. Gimana lah? Nah waktu itu saya sempat kan di waktu kelas 3 itu ada guru baru itu waktu itu. Duh, cerita rame ini sebenarnya mah. Coba. Asik nih. Waktu itu Abah nggak tahu itu alasan gimana gitu. Ada guru baru bahasa Inggris. Gelis deh, anjir cek aing. Aya jeung di bahasa Indonesia duaan waktu itu. Duaan. Aing jeung babaturan apaan sama teman-teman itu. Anjir cenah. Cerita seperti waktu itu teh. Oh, gelis cenah. Wah, cek urang teh nu kieu mah gampang, cek urang teh karena rupa teu sabaraha kitu nya urang dengan kepedean. Pan harta teh boganya. Ya geus lah aing sasombongan we kitu nya. Cek aing teh gampang gitu mah sok paheula-heula cek urang. Ban dulu mah zaman pritoknya. Eta pritok baheula anjing ngobrol. Teleponan malam teh sampai pagi tengah peuting teh. Pritoknya waktu itu. Saya coba cari kontak guru itu ya. Cek babaturan ge. Kita taruhan cenah waktu itu. Anjir taruhan cek urang teh. Lamun guru nu baru cenah, tapi kapogoheun ka maneh aing arek mere jajan traktir cenah waktu itu aing ngabuktikeun pokona mah. Waktu itu teh sabaca-baca we gitu hari teh. Sabaca ngamal itu mah. Ngaramal. Lain ngaramal gitu. Ngawirid lah. Ngawirid. Amalan. Serius itu. Serius waktu itu. Yang ngawirid seaya-aya lah tikolot lah bae. Aduh kieu urang Jampang teh. Ngawirid waktu itu sampai dapat nomor teleponnya tuh dapat. Waktu dapat nomor telepon, saya coba cek. Ini dengan siapa? Sarip tuh kelas kelas 3 SMA. Kelas 12 IPA 2. Oh, Sarip ya iya. Udah tahu dia. Pas itu nelponan, wah sering telepon ya. Curhat. Guru juga itu, guru yang cewek itu kok ngomongnya jadi gini ke saya teh. Kok cenah kamu mah masih anak kecil tapi dewasa banget cenah. Aduh. Nyaman itu benernya. Mulai ada respon. Udah ada respon waktu itu. Oh kamu cenah bahasanya apa? Pemikirannya cenah sudah jauh ke sana kemari cenah. Karena adanya teleponan itu jadi bertukar pikiran. Akhirnya bertukar pikiran. Sampai 2 guru ya waktu itu. 2 guru? 2 guru wanita. Guru bahasa Indonesia sama guru bahasa Inggris waktu itu. Masih ingat saya. Dua-duanya saya teleponin tiap malam. Tolol juga ya. Tolol sebenarnya. Kalau ingat sekarang edan itu. Nggak ada kayaknya kalau sekarang ya teleponan sama guru. Sampai pagi dia mau lagi. Nah, kok itu gua pertanyaannya kok dia itu mau gitu. Gurunya mau gitu layanin muridnya. Gitu. Tapi nih yang bikin penasaran ketika ketemu di sekolah gimana tuh reaksinya? Itu ini waktu teleponan di rumah, Bu, ya kita biasa aja lah. Ya Sarip, kamu biasa aja kalau di sekolah. Oh siap, jadi Bu. Udah janjian. Udah janjian di telepon. Okay. Bahkan ada yang satu guru bahasa Inggris waktu itu. Ya udah cenah kita di telepon aja cenah. Ya kalau di sekolah kamu biasa aja cenah seperti murid guru itu sama dia gitu kan, bukan saya gitu. Oh berarti. Oh ya siap Bu, siap. Ketika ada kan dulu saya mah pangbodona lah bahasa Inggrisnya. Anu di guruan, anu di kebogohan bahasa Inggris. Asik sih teh. Pas aya PR kan guruna lain eta gitu kan guru namanya. Guru di kelas urang mah lain eta gitu. Laki-laki gitu. PR drama bahasa Inggris. Anjir kumaha ieu liur sekolah drama bahasa Inggris. Mikir deui otak licik kan mikir lagi. Ya cenah teh Bu, saya ada tugas nih, tugas akhir bahasa Inggris. Harus bikin drama. Ya udah tenang aja biar ibu bikinin cenah. Dibikinin. Oh teman-teman teh si Sarip cenah. Si Sarip tapi bodoh bahasa Inggrisnya tapi bikin dialog bahasa Inggris bagus cenah dari mana ini. Untuk kita dibaca apa? Yang anehnya ini Abah yang anehnya kan dilombain tuh. Dilombain di drama itu saat bahkan bukan satu kelas waktu itu.
setiap kelas, tahu nggak? Oh, berarti per kelas. Per kelas waktu itu dilombain dan saya juara pertama waktu itu. Buset. Diapalkeun orang tembung era atuh pan eta kabogong bagus. Reputasi gua ini di mana ini? Waktu itu ceritanya bagus, guru-guru yang jadi juri juga, mentor, yang jadi juri juga juri, menilai ceritanya bagus gini, bahasanya udah pas gitu meureun. Dan biasa kan baru mah menang serangan meureun kan nya. Menang waktu itu kahiji anjir, terangkat lah di situ ya, terangkat. Nah pertanyaannya, itu kan dua-duanya guru itu guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dua-duanya diteleponin atau dideketin lah. Itu satu sama lain